Halo, selamat pagi anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Bertemu lagi kita di video pembelajaran kali ini. Yang kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai pembelajaran sejarah Indonesia dengan tema Orde Baru. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih dinamika politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Yuk kita simak. Nah, sebelum kita membahas mengenai dinamika politik dan ekonomi pada masa Orde Baru, kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya pengertian dari Orde Baru itu? Ada yang tahu mungkin? Nah, iya benar sekali. Jadi, Orde Baru ini merupakan sebutan untuk masa pemerintahan Soeharto di Indonesia. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dan Orde Baru ini merupakan sebuah era pemerintahan yang menggantikan Orde Lama pada masa pemerintahan Soekarno. Oke, selanjutnya kita masuk ke dinamika politik pada masa Orde Baru. Ada yang tahu nggak nih gambar siapa? Coba tebak ini gambar siapa? Ya, betul. Ini adalah gambar presiden kedua kita, yaitu Presiden Soeharto. Nah, pada masa pemerintahan Orde Baru inilah Presiden Soeharto akan memimpin di masa ini. Nah, selanjutnya pada dinamika politik di masa Orde Baru diwarnai dengan berbagai peristiwa. Yang pertama ada peristiwa aksi-aksi Tritura. Ada yang tahu nggak nih kepanjangan dari Tritura itu apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Ya, betul sekali. Tritura adalah tuntutan rakyat atau 3 tuntutan rakyat. Nah, kita juga perlu tahu dulu sebenarnya Tritura atau 3 tuntutan rakyat itu apa. Nah, pengertian dari Tritura sendiri ini adalah sebuah peristiwa demonstrasi yang diajukan oleh mahasiswa, tapi nggak cuma mahasiswa, masyarakat pun juga ikut serta kepada rezim Soekarno. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memulihkan keadaan bangsa yang pada saat itu sangat kacau dan tidak stabil. Lalu, siapa saja yang mengikuti aksi itu? Yaitu yang pertama ada KAPI atau Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Yang kedua ada KAMI atau yang biasa disebut Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Yang ketiga ada Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau yang biasa disebut KAPPI. Dan yang keempat ada Kesatuan Aksi Wanita Indonesia atau yang biasa disingkat KAWI. Nah, berbagai kesatuan aksi tadi seperti ada KAWI, ada KAMI, lalu mereka melebur menjadi satu, menjadi suatu wadah yang dinamakan Front Pancasila. Dan mereka menjadi satu kesatuan menjadi Front Pancasila, dan mereka sangat gencar untuk menyuarakan pembubaran dari PKI. Sebenarnya apa sih isi dari 3 tuntutan rakyat tadi? Yang pertama itu bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Dan yang kedua pengembalian dan pembersihan unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga turunkan harga kebutuhan pokok dan perbaikan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, kelanjutan dari Tritura ini, aksi unjuk rasa Tritura semakin gencar dilakukan. Kenapa? Karena Tritura tidak segera dipenuhi ataupun direspon oleh presiden pada saat itu, yaitu Presiden Soekarno. Akibatnya apa? Banyak pemberontakan hingga mengakibatkan insiden berdarah yang menimbulkan jatuh korban jiwa, yaitu salah satu mahasiswa Universitas Indonesia meninggal dunia karena aksi ini.
Nah, akhirnya setelah menimbulkan korban jiwa, peristiwa tersebut mendapat respon keras dari Presiden Soekarno. Dan pada tanggal 25 Februari tahun 1966, Soekarno membubarkan KAMI. Peristiwa selanjutnya pada masa Orde Baru yaitu Super Semar. Ada yang tahu nggak singkatan Super Semar itu apa? Ya, betul sekali. Super Semar merupakan singkatan dari Surat Perintah 11 Maret. Yuk kita simak penjelasan mengenai Super Semar. Nah, setelah peristiwa G30 SPKI, Presiden Soekarno melakukan dialog dengan Presiden Soeharto atau yang pada saat itu masih menjabat sebagai Letjen atau Letnan Jenderal. Nah, sebenarnya apa sih maksud dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret ini? Nah, sebenarnya maksud dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret ini untuk menugaskan kepada Soeharto supaya mengamankan situasi keamanan Indonesia pada saat itu yang sudah tidak terkendali. Nah, langkah yang diambil Soekarno. Setelah itu, apa saja sih upaya yang dilakukan oleh Presiden Soeharto setelah dia mendapat mandat dari Presiden Soekarno? Nah, apa saja upaya menciptakan stabilitas politik pada saat itu? Yuk kita simak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada saat itu yaitu melaksanakan pemilu atau pemilihan umum. Nah, pada masa Orde Baru, pemilu dilaksanakan sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan yang terakhir 1997, yaitu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu yang pertama dilakukan tahun 1971 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli tahun 1951, diikuti oleh 10 partai politik. Nah, pada saat itu, golongan karya atau Partai Golkar meraih suara terbanyak. Lalu pemilu yang kedua tahun 77 dilaksanakan pada tanggal 20 Mei. Dan sejak pemilu tahun 1977 ini hanya diikuti oleh 2 partai politik saja, dan salah satunya yaitu golongan karya atau Golkar. Nah, selanjutnya pemilu yang ketiga itu tanggal 4 Mei tahun 1982. Dan pemilu yang keempat tahun 87 ditandai dengan perubahan jumlah anggota DPR yang dipilih, susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang mengatur jumlah anggota DPR sebanyak 400 orang dan 100 orang anggota diangkat dari anggota ABRI. Pemilu selanjutnya pada tahun 92 terdapat perubahan, yaitu bagi calon anggota DPR diperiksa secara khusus melalui penelitian khusus. Nah, pemilu yang terakhir tahun 97 ditandai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1995 untuk mengurangi kritik terhadap ABRI yang dianggap represif. Nah, ada fun fact pemilu nih. Jadi, pemilu pada masa pemerintahan Orde Baru selalu dimenangkan oleh Partai Golkar atau golongan karya yang menjadikan Soeharto berturut-turut menjabat sebagai presiden sehingga memegang kekuasaan selama 32 tahun. Sedangkan yang menjabat sebagai wakil presiden yaitu berganti-ganti. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dinamika politik pada masa Orde Baru. Tunggu video selanjutnya dari channel YouTube Bu Guru ya. See you.